menggelitik, karena dunia itu ada pada semua orang, mau dia ustadz, mau dia seorang ulama, apalagi dia seorang yang bekerja untuk dunia. Dunia ustadz, ya dia merasa berilmu, dia merasa berpengikut, dia merasa punya aktivitas ngajar, ujung-ujungnya ya materi juga. Jika dia sibuk dengan hal itu, dia juga akan kena sindiran-sindiran Allah yang akan kita bacakan nanti di Al-Quran. Ya. Begitu juga orang yang bekerja, berdagang, berbisnis, guru, sama semua. Jadi dunia adalah hidup yang kita sedang jalani, itu dunia, sederhananya begitu. Lalu apa hakikatnya? Sederhana saja. Dalam surah Al-Hadid misalnya ayat 20, Allah bercerita tentang dunia. Begitu juga surat Yunus ayat 24, Allah cerita juga tentang apa hakikat dunia. Yang paling dahsyat itu surat Al-Hadid itu lengkapnya. Dalam surah Al-Hadid, Allah menyebut dunia itu dengan beberapa perumpamaan. Ya. Silakan dibuka surah Al-Hadid ayat 20. Kalau teman-teman memegang mushaf, itu lebih afdol dibuka, dan akan terasa kalau kita membaca ayat ternyata maknanya sangat luar biasa sekali. Surah Al-Hadid, surat besi, ayat 20. Allah SWT membuat semacam pengumuman atau pemberitahuan. Dan ini serius, karena yang berbicara Allah. Kita kalau punya sahabat yang kita senangi, atau orang petinggi kita, atau dia bos kita, atau dia guru kita, kalau dia mengatakan, hey, saya ada pengumuman, ada pemberitahuan penting, pasti kita mendengarkannya. Kalau kita punya teman dekat atau kekasih yang dia ingin ngobrol, pasti kita kemudian mendengarkannya. Sekarang yang sedang berbicara adalah yang mengurusi hidup kita, dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Ya, ketahuilah, i'lamu ini pengumumannya, i'lam, ya, ketahuilah. Annama, bahwasannya, hanyalah. Jadi dalam bahasa Arab jika kata inna dan anna ada ma setelahnya, berarti ini fokus. Kita terjemahkan dengan kalimat, dengan kata hanya. Sungguh hanyalah dunia itu, gitu ya. Annamal hayatud dunya, hanyalah dunia itu, apa saja. Ini paling lengkap dibandingkan ayat-ayat yang lain. Syukron, ya, bagus sekali Pak ditampilkan. La'ibun, ini pertama. La'ibun artinya main-main. Game. Saya sangat paham dengan game, karena dulu waktu kecil suka main game, tapi ternyata game anak-anak sekarang lebih dahsyat lagi. Kalau kita sudah tahu bahwa game ini cuma main-main, apakah kita terlalu serius? Gitu. Semuanya fantasi. Jadi la'ibun bagi saya boleh diartikan sesuatu yang tidak perlu terlalu serius, karena di situ banyak main fantasi. Walahwun, ya. La'ibun itu boleh diartikan sesuatu yang menyibukkan diri kita di sisi materi, lahwun yang melalaikan kita dari akhirat. Ya, ini beberapa tafsir saja. Lahwun, sesuatu yang melalaikan. Dulu kata lahwun diartikan oleh Ibnu Abbas dengan nyanyian yang berlebihan, musik yang berlebihan. Itu Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau sekarang lahwun itu bisa jadi handphone, smartphone, itu termasuk kepada lahwun, ya. Jadi bukan lagi musik, ya, tapi sekarang adalah smartphone. Smartphone ini bisa termasuk kepada lahwun karena melenakan, melalaikan, ya. Wazinatun, dunia itu ada yang ketiga, itu zinah. Zinatun artinya performance, atau apa kalau bahasa Inggrisnya adornment, kalau tulisan di situ, ya. Kalau bahasa Indonesianya hanya semacam perhiasan saja, penambah biar kelihatan keren, ya. Kita pasanglah jam tangan kah, baju yang bagus kah, sepatu yang bagus kah,
Termasuk wazinatun itu rumah yang bagus, termasuk juga kendaraan yang bagus, itu zinatun. Emas, duit itu semuanya zinatun, ya, perhiasan biar penampilan luar biasa yang kita pakaikan dari dunia itu disebut zinatun. Itu baru 3. Ini karakter dunia. Aibun, walahun, wazinatun. Yang keempat, ini yang mulai berat. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur, apa arti tafakhur? Tafakhur artinya berlomba-lomba di antara kalian. Pada tafakhur ini ada teks sebelumnya, ya, tafakhurun bainakum. Tafakhur di situ ada sikap orang saling berbangga-bangga antara mereka. Jadi kita ini berusaha selalu untuk lebih dari orang. Nah, itu tafakhur. Berbangga melebihi orang lain. Itu tafakhur. Ya. Tafakhurun bainakum. Berbangga-bangga, mencari kebanggaan antara kamu. Dan ternyata benar, orang itu bangga dengan gelarnya, bangga dengan bacaannya, bangga dengan pasangannya, bangga dengan anak-anaknya. Ya. Nah, tafakhur bainakum dan takatsur ini satu paket. Tafakhur berbangga-bangga, wa takatsur berusaha mengumpulkan untuk memperbanyak, mengkoleksi sesuatu sebanyak-banyaknya. Maka jujur saja kita senang menumpuk harta di bank kita, di rekening kita, di akun kita. Tapi rezeki kita belum tentu yang kita pegang itu. Nabi mengatakan rezekimu apa yang kamu makan, rezekimu apa yang kamu pakai, rezekimu apa yang kamu sedang nikmati. Berarti kalau ada yang kita simpan di barak kita, di lemari, di rekening, itu belum tentu rezeki kita. Siapa tahu rezeki pewaris kita nanti atau rezeki orang lain. Wa takatsurun, berlomba-lomba untuk memperbanyak. Kalau tadi berbangga-bangga, sekarang berlomba-lomba untuk memperbanyak. Fil amwal, dalam memperbanyak harta dan aulad. Saya tidak tahu teman-teman apakah di sana masih begitu atau tidak. Kita di Jakarta, di Depok, di Tangerang, di Bandung, di Surabaya, dan kota-kota besar lah, ya. Mungkin teman-teman di Malaysia juga sama, ya. Di Kanada mungkin lebih dahsyat kali, ya. Sebelum pandemi, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, berangkat kena macet, pulang pun kena macet. Itu hanya untuk mencari amwal dan menyenangkan fasilitas aulad, ya. Amwal, aulad. Amwal itu jamak daripada, ya, plural daripada mal. Mal artinya ma yamilu ilaihil qalb. Sesuatu yang membuat hati kita cenderung. Tidak ada orang, ustadzkah dia, orang solehkah dia, hafizkah dia, atau dia orang biasa. Dia pasti semua cenderung kepada harta. Terkadang kecenderungan itu modus, ya. Dengan modus-modus kesolehan, dia ingin mendapatkan al-amwal, ya. Wal aulad di situ sengaja Allah tampilkan dan tidak disebutkan di situ wal azwaj wan nikah, karena beranak itu adalah salah satu hasil dari pernikahan, ya. Berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Maka coba kita ingat-ingat, Bapak Ibu Saudara pasti senang sekali menceritakan anak, ya. Anak kita juara kah, anak kita hafal kah, anak kita bisa bergerak. Anak kita tadinya nangis, senyum-senyum, kita berbangga. Kadang-kadang tanpa disadari, kita norak sekali, kita menceritakan kelebihan anak-anak kita di depan orang. Tapi itulah dunia. Dan itu normal, ya. Dan itu sangat manusiawi, ya. Ada berapa dunia di situ? Ini paling lengkap, ayat paling lengkap menyebutkan tentang haqa'iqud dunya. Dalam bahasa Arab, haqa'iqud dunya berarti hakikat-hakikat dunia. Satu, la'ibun, main-main, game, ya, semacam game. Yang kedua, lahwun, hendak gurau, sesuatu yang membuat kita lalai, dan tentu asik. Tahu-tahu kita lahwun itu, coba teman-teman bermain handphone, bermain smartphone, tahu-tahu sudah 1 jam, 2 jam, itu lahwun, ya. Wazinatun,
perhiasan-perhiasan, wa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kamu, baik dengan jabatan, harta, gaji. Nah, maka diulang lagi wa takatsur. Apa beda tafakhur dan takatsur? Tafakhur ini ada kalanya disebabkan karena harta, materi, ada kalanya immateri. Jadi orang berbangga dengan gelarnya, berbangga dengan sebutan-sebutan embel-embel di depannya, itu juga berbangga. Ya. Wa takatsur. Kadang-kadang juga ada yang berbangga dengan pengikut, follower, dan sekarang sangat jelas sekali, orang kok pengen populer. Orang populer itu melelahkan. Ya. Orang kok pengen punya follower banyak di Instagram, di Facebook, punya pengen pengikut dan jamaah banyak. Padahal itu akan membuat beban yang banyak bagi dia. Teman-teman, bagian wa takatsur fil amwal wal aulad, ini saya buat sebuah ilustrasi. Apabila teman-teman seorang traveler, seorang yang suka jalan jauh, suka melakukan safar, traveling, kita kalau membawa banyak koper, anggaplah koper yang kita bawa 5, tentu itu sangat merepotkan sekali. Jadi di imigrasi, di bandara, kita harus mengurus ini, mengurus itu, kadang-kadang ada benda-benda yang dianggap bermasalah, kemudian ditahan, dan lain sebagainya, diperiksa, mungkin dibongkar. Maksud saya sederhana, dunia ini kita ada di suatu titik sedang melakukan safar di dunia, nanti kita akan masuk ke imigrasi kubur, imigrasi barzakh, alam kubur. Di sana ada imigrasi ya, persis sama. Nanti ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Sebelum itu dihisab dulu dan segala macamnya. Apabila kita membawa banyak barang, maka kita akan lama sekali di imigrasi barzakh. Sebagaimana kita sangat lama sekali ketika hendak mau transit kah, hendak mau berpindah pesawat kah. Dan teman-teman adalah perantau, saya yakin sangat paham, kalau bawa banyak barang, mending kita kirim dulu, atau kita bagi-bagi dulu. Jika paham bab ini, maka orang tidak akan mau menghimpun sesuatu yang dia tidak perlukan, membawa sesuatu yang membebani dia. Ya, karena semuanya itu hanya ya, fantasi-fantasi aja. Kita merasa seakan memilikinya padahal bukan milik kita. Ya. Baru kemudian di ujung ayat, dan sangat panjang sekali, Allah menyebutkan dunia itu seperti petani, dia punya padi paling gampang ya, cuma 3 bulan, umurnya 3 bulan, ditanam, kecil, menghijau, sangat indah sekali ketika dia menguning. Tapi kalau sudah menguning, tunggu waktu dia mengering. Jadi umur dunia hanya seperti kita melihat padi 3 bulan, 4 bulan, dan sangat sebentar. Dan ingat, ada kata kunci di situ. Ya, yahiju fatarahu musfarra, ketika dia sudah kita lihat menguning, berarti waktunya sudah tidak lama lagi. Maka orang-orang yang sudah sampai di puncak, jika tidak mengetahui hakikatnya, dia akan tidak lama lagi diturunkan dari kejayaan-kejayaannya, kesenangan-kesenangannya. Maka hati-hati teman-teman, semua fasilitas yang Allah berikan ini, jangan sampai kemudian membuat kita terlena ya. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan ya, wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tapi ingat ya, di akhirat ada azab yang syadid. Cuma jangan takut juga. Ada azab, ada maghfirah. Ada ampunan, ada ridwan. Apa perbedaan maghfirah, ampunan dengan ridha? Nah, ini 2 hal yang unik. Maghfirah itu ampunan dari Allah. Maghfirah artinya sesuatu yang menutup. Maka dalam hadis Nabi punya penutup kepala disebut mighfar untuk alat ketika perang. Jadi kayak semacam helm menjaga kita saat perang. Sedangkan maghfirah adalah sesuatu yang menutupi kita sehingga kita tidak disiksa. Ya, Allah menutupi kita dengan rahmatnya. Dan ada yang paling penting, yang paling ujung, waridwan, dan keridaannya. Kalau ridha itu puncak daripada cinta. Puncak daripada cinta namanya ridha. Allah jika sudah ridha, kita kalau sudah senang dengan pasangan, maka
dia salah pun kita cuma gemes. Anak kita kalau keliru, kita nggak marah-marah amat, paling kita cuma cubit-cubit dikit, ya, gemes. Tapi kalau tidak ridho, lawan ridho adalah murka. Jika Allah murka, maka sedikit pun jadi besar. Tapi kalau ridho, salah besar pun menjadi kecil. Seperti itulah cerita orang yang membunuh 99 orang, lalu ditambah membunuh 1 orang jadi 100, tapi kemudian dia tetap mencari ridha Allah, dan Allah meridhoinya, dan akhirnya dia diampuni. Dan di ujung dikatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah hidup dunia itu kecuali hanya mata', ya. Apa arti mata? Kesenangan, ghurur, tipuan. Ghurur artinya tipu-tipuan saja. Dan betul sangat benar, ya. Dulu teman-teman kita punya motor, mungkin kalau waktu di Indonesia, ya. Terus pengen punya mobil. Udah pengen punya mobil, ingin tambah mobil. Sudah punya rumah, pengen tambah rumah. Udah punya rumah, lumayan, dulu beranggapan coba cuma segini. Sekarang dikasih begitu, pengennya besar. Selalu begitu. Tidak ada orang puas dengan apa yang dia dapatkan. Itulah ghurur dunia. Di dunia itu lebih dahsyat daripada kecanduan narkoba. Kecanduan dunia itu, dia dosisnya akan bertambah. Jika orang di luar sana serius mengobati orang kecanduan narkoba, kenapa tidak ada di antara kita yang serius mengobati kecanduan dunia? Maka wajar kata dunia di dalam Al-Quran muncul lebih dari 100 kali. Seingat saya ada 111. Bayangkan teman-teman, kata dunia muncul di Quran lebih dari 100. Sekitar 111 kali. Sedangkan akhirat, kata akhirah saja itu ada 110, belum lagi kalau tambah akhir baru ada tambahan-tambahannya. Ditambah dengan nama-nama yang lain, barulah akhirat itu menjadi 200-an, bahkan 300-an kali. Ya. Berarti Allah menyebut akhirat itu lebih sering dari dunia, tapi dunia juga sering disebut supaya kita tidak tertipu. Apabila kita punya seorang ayah, ibu, atau guru mengulang-ulang satu kata, satu kalimat, kita sebut nyinyir. Kenapa dia bisa mengulang-ulang? Berarti ada sesuatu yang penting yang hendak dia sampaikan. Berarti persoalan ini serius. Apabila Allah mengulang-ulang persoalan dunia, ini yang berbicara Allah. Bukan hanya presiden, bukan hanya perdana menteri, bukan hanya menteri, bukan raja biasa. Ini al-malikul mulk, raja dari semua raja-raja yang kerajaannya tidak akan binasa. Sekarang sedang berbicara, hey, kalian sedang di posisi yang akan menipu kalian. Kalian sedang lagi dalam game, playing. Jangan tertipu. Itu jangan terlalu serius-serius amat. Maka aneh jika ada orang stres dalam persoalan dunia. Itu aneh. Kalau kita main game, kalah, ya sudah ulang lagi. Gitu. Sederhana toh? Ya. Kalau kita keliru, ya sudah perbaiki lagi. Nggak senang dengan game ini, ganti game aja. Gitu. Jadi nggak usah terlalu serius dengan dunia. Tapi kita serius dengan akhirat. Serius dengan akhirat bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ternyata di dalam kita bermain itu, game, Allah melihat orang ini jujur atau tidak. Itulah sisi akhirat dalam permainan duniawi. Saya ketika sedang masuk ke dunia, sedang berlomba-lomba untuk mencapai kebanggaan, ya, prestis itu, memperbanyak harta, tabung harta, bekerja. Apakah saya di situ adil? Apakah saya di situ amanah? Itu sisi akhirat dari dunia kita. Maka teman-teman, tidak usah kemudian berpikir meninggalkan dunia berarti tidak bekerja. Bukan. Temukanlah akhiratmu di dalam dunia. Ya. Jangan kebalik. Sholat ingat dunia. Jadi kan ada orang yang gaya-gayaan mau khusyuk. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya, dia mau hijrah. Tapi kalau sholat dia kepikiran besok makan apa ya, nanti makan apa ya. Orang seperti ini main-main dengan Allah. Lebih baik kita ingat akhirat ketika kita bekerja dunia daripada kita membawa pikiran dunia di dalam akhirat kita dalam sholat. Jadi teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, lanjutkan. Ya, yang penting halal, teruskan. Tapi ingat prinsip-prinsip akhirat ada di dalamnya.
Apa prinsip akhirat di dalam bekerja? Adil, amanah, jujur, udah itu aja pegang. Ya adilu, berbuat adil lah, itu dekat kepada ketakwaan. Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, kamu bersikap jujurlah. Itulah sisi ukhrawi yang ada di dunia kita. Maka kalau kita lihat nih, dunia ini main-main. Mana yang seriusnya? Jujurnya. Dunia ini senda gurau. Mana akhiratnya? Jika kita amanah. Ini senda gurau, tapi kalau sudah ada amanah, kita tidak main-main. Dunia itu cuma zinatun, ya, perhiasan-perhiasan. Mana akhiratnya? Kalau saya menganggap pemberian yang saya dapat itu bersumber dari Allah, lalu saya syukuri. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang ada, itu langsung sesuatu yang tadinya tidak serius, Allah anggap itu serius. Lalu tafakhur, berbangga-bangga, karena prestis tadi, materi ataupun imateri, harta ataupun anak, kita memandangnya sebagai anugerah dari Allah. Maka di sini ada jalan keluarnya. Karena dunia ini seperti ada game, ada saat kita enak, ada saat kita kalah. Ada saatnya kita bersaing menang, ada saatnya kita bersaing itu kalah. Jika kita menang, maka bersyukurlah dengan berbagi, dan pujilah yang maha terpuji. Jika kita kalah, kita sedang terpuruk. Jadi dua aja, menang, sekarang kalah. Anggaplah kita terpuruk, maka bersabarlah, lalu ingatlah bahwa ini tidak lama. Namun sayang sekali, orang itu jika dia sedang asik ngegame, ya ngegame untuk hal duniawi, dia lupa tahu-tahu sudah 3 jam, 4 jam. Coba lihat anak-anak kita main PS, PlayStation, apa yang terjadi? Kadang-kadang sehari dia lupa dengan makannya. Saya pernah bercerita di beberapa event, sahabat saya, orang Nusa Tenggara, dia cerita lucu sekali, besok mau ujian skripsi atau tesis, saya lupa. Karena girang sekali, maka hari ini dia main game, main PlayStation, waktu itu baru PlayStation 3 atau 4, saya lupa. Dia main dari pagi sampai besok pagi. Harapannya nanti jam 9 atau jam 10 akan diuji hasil penelitiannya. Girangnya bukan main, tapi apa yang terjadi? Di saat dia main game, dia lupa minum. Di saat dia main game, dia menahan rasa mau buang air kecil. Subuh masuk, dia pingsan, lalu dilarikan ke rumah sakit. Untungnya masih bisa disembuhkan, diselamatkan. Jadi ternyata orang-orang ketika sedang asik nge-game, dia lupa dengan hak-hak dirinya yang lain. Maka teman-teman yang sedang asik bekerja, yang sedang asik dengan percintaan, yang sedang asik dengan permainan-permainan yang ada di dunia ini, jangan lupa di dalam diri kita ada hak-hak yang lain yang mesti kita tunaikan. Ya. Ada kawan kita yang sedang asik bekerja, akhirnya dia melupakan hak pasangannya, hak anaknya, bahkan hak dirinya. Dia lupa tidur dan lain-lain. Itulah hebatnya Allah menciptakan game. Maka tidak ada game terhebat, PlayStation terhebat di dunia, di alam semesta, kecuali game yang bernama ad-dunya. Nah, secara harfiah, dunia berarti sesuatu yang rendah, dunia juga berarti sesuatu yang fil muqaddimat, pendahuluan saja. Ya. Tapi apa yang kita buat sekarang di sini, semuanya akan adalah terjemahan yang di sana. Maka Nabi mengatakan, atwalukum jau'an yaumal qiyamah yang aktsarukum syab'an fid dunya. Hadis Ibnu Majah, hadis sahih. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu sama dengan tabungan di akhirat. Sama dengan kita akan melakukan sesuatu di akhirat. Kamu orang yang paling lapar di akhirat adalah orang yang paling lama kenyangnya di dunia. Begitu salah satu kalam dari Nabi. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, kamu dan surga neraka itu seperti sendalmu. Jika engkau melangkah kepada kebaikan, engkau sedang melangkah dalam surga. Jika engkau melangkah kepada keburukan, engkau sedang melangkah kepada neraka. Jadi di situ ada neraka yang bisa diartikan neraka maknawi, ada neraka hakiki. Secara maknawi kita lakukan di dunia, secara hakiki nanti kita dapatkan di akhirat. Ada satu hal yang saya sudah juga pernah sampaikan dalam
beberapa event yang lain, kajian-kajian di luar, tapi itu sangat berkesan bagi saya dan saya ingin sampaikan juga di sini. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengarkannya. Seketika Nabi SAW diangkat secara ruhani dan fisiknya ke langit ketujuh. Di sana bertemu Nabiullah Ibrahim. Di hadis yang kedua disebutkan ketemu di langit ke-6. Lalu Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Ismail adalah anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu. Apa kata Nabi Ibrahim? Salam atas engkau, wahai cucuku, wahai Rasulullah. Akri' minni ummataka salam. Tolong sampaikan salamku kepada umat. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kita ini dapat salam dari Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Sampaikan salamku kepada umatmu. Maka berkirim salam ala salah satu sunnah. Ya, tanda kalau kita kenal dan kita merindukan orang yang kita kirimkan salam. Kirim salam juga berarti kita ta'zim, kita hormat kepadanya. Jadi kirim salam berarti ada hubungan spesial antara kita dan mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, surga itu wahai Muhammad, sampaikan ke umat. Surga itu tanahnya subur, tapi tidak ada pepohonannya. Tanahnya bagus, tapi belum ada istana, rumah di sana. Lalu bagaimana? Perbanyaklah menanam sedari di dunia. Nanti ketika kalian pulang ke negeri akhirat, kalian cukup menikmatinya saja. Lalu Nabi bertanya, apa yang harus ditanam oleh umatku? Dan Sayyidina Ibrahim mengatakan, tanamlah dengan setiap lafaz subhanallah. Tanamlah dengan lafaz alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah tanaman-tanaman surga, investasi-investasi surga. Ilmu yang sudah kita tahu sedari kecil, ternyata ilmu itu dibawa sampai nanti kita berpindah alam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalam Sayyidina Ibrahim ini sangat penting sekali, ternyata cocok dengan hadis Imam Muslim yang lain. Kata Nabi, subhanallah, gharsul jannah. Subhanallah itu adalah tanaman-tanaman surga. Apabila seseorang baca satu subhanallah, Allah lipat gandakan menjadi 10. Maka ada nanti 10 pohon surga. Apabila dia berzikir subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali, Allah lipat gandakan jadi 1000. Coba imajinasikan saja, kita punya tanah, di situ ada pohon jati 1000. Kalau itu dilakukan setiap pagi, sore, insya Allah orang ini sudah punya bekal. Teman-teman, beranikah pulang kampung jika tidak pernah membangun kampung? Beranikah pulang kampung jika tidak pernah buat rumah di kampung? Mau tidur di mana? Ya. Beranikah pulang kampung jika tidak punya tabungan? Kampung kita bukan di sini. Kampung kita di akhirat. Maka berkirimlah ke sana, berbagilah di dunia. Di saat kita berbagi dengan orang-orang yang du'afa, dengan kawan-kawan kita yang sedang kesulitan, kita sedang berbagi beban. Jadi sebenarnya kita yang harus berterima kasih kepada orang fakir dan miskin. Karena dia membantu membawa koper-koper dunia kita untuk akhirat. Kalau enggak, nanti teman-teman bilang, waduh koperku ada 100, yaudah bawa 2 aja deh, yang lain ketinggalan. Nah yang lain diperebutkan oleh orang yang ada di dunia. Tapi kalau kita bagi-bagi, apa yang terjadi? Kita sama saja dengan meminta orang lain membawakan koper kita tanpa perlu kita bayar. Meskipun zahirnya kita memberikan bayaran. Sahabat-sahabat dimakan Allah, demikianlah ilustrasi kecil tentang dunia yang sudah sangat apik Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 20. Dan sangat banyak lagi ayat-ayat tentang itu. Saya kembalikan kepada Mas Bimo. Tafadhal. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz Nazim untuk materinya. Masya Allah ini menjadi hamparan batin atau pengingat batin paling enggak untuk kita semua untuk refleksi dan selalu senantiasa memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau boleh, Ustadz minta izin waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Hendra dulu, Pak Hendra Halim dari beliau Komjen kita, Komjen Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver yang baru saja
ditugaskan di Vancouver. Selamat bergabung Bapak Hendra. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan kepada segenap jamaah pengajian Calgary, dipersilakan Pak kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arazi Hasan yang saya hormati, Pak Irfan, Pak Bimo, para jemaah sekalian yang di Calgary. Singkat saja, saya menyampaikan terima kasih banyak atas undangan kesempatan ini. Ini pertama kali saya bergabung bersama Bapak Ibu sekalian pengajian Calgary, dan saya merasa sangat senang pada sore hari ini, mungkin pukul 6 sore Pak Ustadz, kami di Vancouver dapat menikmati atau khutbah Pak Ustadz yang sangat dalam, yang sangat bermakna. Jadi yang kita temui sehari-hari, mungkin seperti Ustadz bilang, setiap manusia punya cerita hidupnya berbeda-beda, tetapi apa yang Ustadz sampaikan tadi nampaknya maknanya sangat luas, sangat dalam bagi kami. Tentunya nanti akan lebih menarik apabila akan banyak kali pertanyaan. Saya yakin di sini para jemaah akan banyak menyampaikan pertanyaannya, termasuk saya juga sebenarnya. Tapi saya sangat senang apa yang disampaikan Ustadz adalah sesuatu yang bahwa memang kita hidup di dunia itu hanya sementara. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang kita lakukan di dunia itu adalah ditujukan untuk akhirat. Sebenarnya seperti itu yang saya tangkap dari pengajian sore ini. Namun demikian, tentunya kita nanti dapat mendengarkan telan yang lebih luas untuk pertanyaan dari para jemaah sekalian. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan pada kesempatan lain saya dapat terus mengikuti pengajian di keluarga besar di Calgary ini. Terima kasih banyak sekali lagi, terutama untuk Ustadz Arazi Hashim. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra sudah bergabung bersama kita semua dari Vancouver. Saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mohon maaf nih, saya akan dahulukan dari jamaah yang di Kanada dulu ya, karena kita jarang-jarang bisa berinteraksi dengan Ustadz Arazi. Jadi saya coba berteruskan yang dari Kanada dulu, nanti selagi masih ada waktu kita tackle pertanyaan-pertanyaan semuanya yang lain. Ada satu pertanyaan masuk dari Mbak Poziani di Calgary. Ingin minta saran dari Ustadz bagaimana cara meluruskan dan membersihkan niat. Terkadang kita berbuat baik karena ingin pahala atau yang lain selain Allah. Bagaimana melatih semua yang kita lakukan hanya lillahi ta'ala. Itu pertanyaannya pertama. Silakan Ustadz. Ya, baik. Membersihkan niat ya. Niat itu harus diketahui dulu niat itu di mana. Sehingga kita harus tahu membersihkan di bagian mana. Niat itu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan al-qasdu. Qasdu bisa diartikan juga dengan kesukaan, ketujuan. Ya. Dalam bahasa Melayu lama, qasdu artinya tuju. Tuju itu sama dengan suka. Maka bagaimana cara membersihkan niat? Kita perbaiki dulu visi kita. Kita tujuannya ngapain? Tujuannya, visinya tidak boleh pendek. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang niatnya berpindah dari dunia, dari kesenangan dunia, lalu menuju Allah dan Rasulnya, maka niatnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus punya visi. Jadi saya boleh mengartikan niat itu visi tertinggi, ya, visi terjauh. Visi tertinggi kita harus sampai kepada ridho Allah. Karena niat itu ada di kolbu, di hati, maka yang kita harus perbaiki hatinya. Jadi hati ini nggak boleh bercabang. Kita boleh pikiran bercabang, hati jangan bercabang. Maka sholatlah dengan hati, karena hati hanya mau satu. Hati itu tidak bisa poligami. Yang bisa poligami cuma otak. Pikiran kita bisa banyak, tapi hati nggak bisa kemana-mana. Maka hati itu, kalaupun dia mempunyai, dia suka dengan banyak misal lawan jenis, tapi sebenarnya yang dia suka adalah sifat-sifat yang ada dari lawan-lawan jenis itu, dan sifatnya sama, rata-rata sama. Jadi sebenarnya dia mencintai satu orang, satu sifat, tapi dalam beberapa rupa. Jadi hati itu dia mempunyai kecenderungan. Jadi kolbu punya sifat cinta dan benci. Yang dicintai hati itulah nanti yang jadi niatnya. Maka sekarang perbaiki cintanya, perbaiki tujuannya, nanti insya Allah pasti niatnya menjadi tulus. Lebih kurang begitu.
Terima kasih Ustaz Razi untuk tanggapannya, jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Baby, ini saya bacakan aja ya. Sekali lagi saya mohon maaf nih, saya dahulukan yang teman-teman di Kanada dulu ya untuk kebagian. Mbak Baby bertanya, bagaimana melatih zikir agar merasakan nikmat zikir? Seperti itu. Ya, zikir biar nikmat. Kenali dulu siapa yang dipanggil. Saya nih dengan Mas Bimo nih, dari tadi ngobrol tapi nggak kenal misalnya. Akhirnya karena nggak kenal, nggak nyahut. Karena nggak nyahut, ya nggak seru, nggak asik. Itulah yang terjadi pada orang-orang berzikir yang tidak menikmati, karena tidak connect. Ngobrol kok nggak nyambung ya? Gitu. Yang nggak nyambung itu bukan Allah, kita yang nggak nyambung dengan Allah. Jadi, fa'arif rabbak. Tatalazzaz bizikri rabbik. Ya. Kenali dululah Rabbmu, Tuhanmu, engkau akan mengenali dan menikmati mengenalnya, mengingatnya. Mengenang kekasih yang dulu pernah kita kenal, yang pernah berbuat baik dengan kita, dan pernah punya kenangan dengan kita, itu indah sekali. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, jangankan mengenang dia, mencium bau parfum yang sama dengan parfum yang dulu dia pakai, itu membuat kita ingat dengannya. Jadi teman-teman, zikrullah itu sama dengan mengenang kekasih. Zikrullah itu sama dengan menghirup parfum yang dulu dipakai sang kekasih. Dan itu sensasinya nikmat sekali. Ya, lebih kurang begitu. Terima kasih Ustaz Razi, ini perumpamaannya benar-benar enak banget tadi, kayak kenali siapa yang kita berzikir. Ada Pak Bruce yang mau bertanya, silakan Pak Bruce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Herlinda nih. Oh, ya. Tadi keluar soalnya terus nggak bisa masuk lagi. Jadi saya dengar tadi bahwa rezeki kita itu, misalnya kita punya baju satu lemari, belum tentu itu rezeki kita, yang kita pakai lah yang rezeki kita kan. Terus misalkan ada makanan di kulkas, banyak tuh rezeki kita yang kita makan, karena mungkin aja yang ada di kulkas dimakan orang lain. Betul. Pertanyaannya begini. Kalau misalkan kita ini punya 2 mobil ya, karena kita khawatir satu mobil itu nanti kalau ada apa-apa nggak ada serepnya. Itu gimana ya? Maksudnya apakah kita berlebihan? Bukan rezeki kita ya, punya mobil kita yang satu lagi. Itu yang saya belum mengerti. Atau kok kita nggak usah beli mobil lagi? Yakin aja satu gitu. Baik Ibu. Langsung saya jawab Pak Ibu. Silakan Pak. Oke. Rezeki itu sesuatu yang bisa kita nikmati. Itu sederhananya. Sekarang. Sekarang itu rezeki kita apa yang kita pakai hari ini, yang kita makan hari ini. Bisa jadi makanan yang benar kata Ibu tadi yang kita simpan di kulkas, nanti bukan rezeki kita, siapa tahu tamu kita atau kawan kita, atau tiba-tiba kita tersentuh dengan seseorang lalu kita kirim buah itu untuk mereka. Namun kita boleh memilih. Kita adalah kolektor materi-materi dunia, lalu menjadi agen-agen Allah, tangan-tangan Allah yang membagikan rezeki lewat kita. Jadi ada orang yang menikmati rezeki lewat kita. Berarti kita sedang memilih menjadi tangan-tangannya. Jadi kita boleh memilih menjadi orang yang menerima atau menjadi orang yang memberi. Nah, bagaimana dengan kalau kita pengen punya mobil lebih? Bedakan pengen dengan butuh. Apabila memang itu dibutuhkan, ambil. Nabi itu jangan dikira miskin. Nabi itu seorang pemimpin negara, panglima, beliau juga seorang direktur zakat, direktur wakaf, beliau seorang konsultan, itu kalau mau digaji pakai apa digaji? Ya, konsultan aja di negeri kita itu lumayan gajinya, apalagi di Kanada. Apalagi seorang jenderal, beliau ini seorang panglima, beliau ini juga seorang pemimpin negara, mau digaji dengan apa? Maka Allah SWT mengizinkan Nabi untuk memakai dunia, memiliki dunia dengan tangannya, tapi Allah mengatakan,
izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu boleh memiliki dunia, tapi hatimu tidak boleh kemasukan dunia. Hatimu, wahai Muhammad, hanya milikku. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah hanya memperhatikan kolbumu. Yang penting kolbunya tidak bergetar melihat dunia. Kalau getar kan namanya iri dengki atau nafsu. Jadi kalau memang kita membutuhkan, ambil. Tapi jangan menginginkan. Ini dua hal yang berbeda. Menginginkan yang tidak dibutuhkan namanya tulul amal, panjang angan-angan. Dan Allah tidak suka. Ciri-ciri orang yang tidak zuhud. Jadi zuhud tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Banyak orang miskin tapi pikirannya tidak zuhud. Hatinya tidak zuhud. Dia setiap hari mikirin bagaimana dapetin duit, makan sehari. Kayak saya sedih sekali, ada orang hidupnya sudah susah, tapi kalau ngomong duit mulu. Di mobilnya dikasih tulisan, cari duit. Gitu. Selalu begitu, dan itu bikin saya sedih. Ya. Bikin kepikiran terus. Kenapa? Kok ada orang terlalu serius ya dalam masalah ini? Seriuslah di pikiran, tapi jangan serius dalam kolbu. Jadi, tidak ada larangan, ibu mau punya mobil berapa, kalau bisa dibanyakin lagi. Lalu kita menjadi orang yang suka berbagi. Jadikan mobilnya misalnya 5. 1 untuk dakwah, misalnya gitu. 1 untuk fakir miskin. 1, 2, 3 mungkin kita suami dan anak. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan pernah berbangga. Jebakannya tadi, disebutkan tadi dunia itu main-main, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga, dan berlomba-lomba. Kita merasa bangga nggak? Kalau kita merasa bangga, udah lewat. Ya, berarti cinta dunia sudah masuk. Ya, biasa aja. Jadi saya pernah dapat kalam dari beberapa guru saya, kamu boleh megang dunia apa saja, yang nggak boleh kamu memasukkan dunia sedikit saja. Allah nggak ridho. Jadi Allah itu pencemburunya luar biasa. Ya, maka sungguh sedih kalau ada orang hidup sudah susah, tapi dunia menguasai jiwanya. Dan sungguh bahagia orang yang dunia berlimpah di sisinya, tapi dia tidak susah untuk melepasnya. Ciri-cirinya nanti ibu nggak pelit, yang gampang ngasih orang. Itu ciri-ciri kalau sudah zuhud. Jadi nggak masalah, silakan beli mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Razim untuk tanggapannya. Saya ada pertanyaan dari chat ini dari Calgary juga. Nanti setelahnya saya ke Pak Suryo. Pertanyaan dari Mas Mufli, izin bertanya Ustaz, pada hakikatnya apa definisi darurat yang membolehkan seorang hamba melanggar larangan atau mengambil yang haram? Itu pertanyaannya tadi. Tidak ada alasan apapun seseorang boleh mengambil yang haram, tidak ada. Ya. Tapi kalau kita pernah mengambil yang haram, maka supaya dia jadi halal gimana? Jika itu bisa dikembalikan, kembalikan. Tapi kalau sudah jadi darah daging, bagaimana? Ya, kita harus minta maaf kepada orangnya. Jika ada aset yang bisa kita ganti, kita ganti. Jadi tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, kebolehan bahwa kita mengambil yang bukan haknya. Satu ranting saja di hadis itu, ungkapannya sangat sederhana. Satu ranting tetangga yang kamu ambil tanpa izin, itu adalah bumerang bagi kamu di akhirat. Mau masuk surga, nggak jadi masuk. Karena kehalang oleh satu ranting itu. Satu ranting itu nanti Allah besarkan. Ya, dan itu menghalangi luar biasa. Jadi teman-teman, satu kancing di baju saya, ini hisapnya panjang. Jadi baju Mas Bimo ini, itu hisapnya panjang itu Mas. Ceritanya duitnya dari mana, kapan belinya, caranya gimana, dipakai apa, syukur atau tidak, belagu nggak pas make gitu. Kacamata tuh kalau gaya tuh makainya kena hisap tertutup. Tapi kalau ya Allah saya membutuhkan ini, saya perlukan ini, ya saya pakai gitu. Tapi saya izin pakai yang nggak mahal dikit gitu, misalnya nggak masalah ya. Jadi semua yang ada di tubuh yang aksesoris itu jangan dikira itu tidak Allah tanya, ditanya semua. Surat Takatsur ayat terakhir itu ya, semuanya ditanya. Nabi keluar dari tempat buang air besar, buang air kecil, lalu Nabi mengatakan, ini pun nanti akan ditanya. Ya, bagaimana cara kamu buang air? Apakah kamu kemudian mensyukuri ketika bisa buang air? Teman-teman nggak bisa kentut, gawat nggak? Bahaya. Nggak bisa buang air kecil, dahsyat sekali. Kita baru sadar bahwa buang air,
buang angin itu nikmat kalau sudah mampet. Jadi kapan orang sadar? Ketika nikmat itu diambil baru dia sadar. Maka jadilah orang yang sadar saat nikmat itu masih ada, jangan sadar saat nikmat itu tiada. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Saya kasih kesempatan ke Pak Suryo. Yang angkat tangan tadi, silakan Pak Suryo. Terima kasih Bimo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Suryo. Silakan. Ya, saya Suryo dari Nunavut, Baker Lake Nunavut, ujung utara Kanada. Keluarga saya di Bali, tapi saya tinggal di Nunavut. Ada pertanyaan dari teman. Dia menanyakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Dan barang siapa yang hanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Jadi ini dari riwayat Tirmizi. Jadi di kalimat terakhir itu dikatakan bahwa dunia pun tidak diperoleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Ini apakah artinya Muslim itu tidak perlu ngoyo untuk kerja lebih atau kerja tambahan atau kerja sampingan, whatever it is? Kalau pada akhirnya rezeki kita itu akan sama sesuai yang telah ditetapkan. Karena ada juga teman yang tanya juga ke saya gitu, ngapain kamu ngoyo gitu kerja sampai ke sana nyusahin diri gitu kan? Apa yang mau dicari gitu. Jadi gimana itu tanggapannya? Baik. Kata kuncinya di hadis Imam Tirmizi tadi, itu hadis Tirmizi dan hadisnya sahih. Saya sangat suka dengan baca hadis itu karena dia ada kata-kata kunci, Mas. Lafaznya di situ, faman kanat himmatuhud dunya. Siapa yang himmahnya dunia? Ini kata kunci. Himmah itu adalah sesuatu semangat yang ada di dalam kolbu. Jadi ini bicaranya bicara spiritual. Diri kita kan ada yang zahir, ada yang batin. Ini bicara batinnya. Siapa yang batinnya tidak berharap kepada yang fisik, karena batin kita kembali kepada yang batin. Diri kita ada sisi yang zahir, ada sisi yang tidak zahir. Ada yang fisik, ada yang metafisik. Siapa yang dia salah kamar, jadi kolbu itu dia batin, arahnya harus kepada Allah yang maha batin. Dunia itu zahir, arahnya kepada dunia yang zahir. Jangan ketukar, gitu maksud hadisnya. Siapa yang hatinya terhimmahkan kepada dunia, maka dunia tidak akan pernah dia bisa kejar. Dan dia hanya dapat dunia yang ditetapkan saja bagi fisiknya. Nah, itu maksud hadisnya. Jadi hadisnya bukan ngelarang orang kerja, bukan ngelarang orang ngoyo bekerja, bukan. Tapi hadisnya sedang berbicara tentang visi. Visi kolbumu apa? Visi duniamu apa? Nah, di visi kolbu, kita nggak boleh sama sekali memasukkan sedikit saja urusan pekerjaan ke dalam kolbu. Jadi cukup otak ini sebagai library, tempat kantor batin, kantor pikiran kita memikirkan dunia. Jangan pernah dibawa ke dalam kolbu. Sederhana hadisnya. Siapa yang kolbunya terpenjara oleh dunia, maka dia akan sengsara. Gitu terjemahan bebasnya. Siapa yang kolbunya fokus kepada akhirat, maka dia akan bahagia. Sedikit pun dia dapat dunia terasa besar. Tapi kalau kolbunya sudah terpenjara oleh dunia, kolbu itu, Mas Suryo, dalam hadis qudsi dikatakan lebih luas dari dunia dan seisinya. Dunia itu ada bumi, bahkan disebutkan di hadis mawasi'ani ardi wala samai. Innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Allah mengatakan, pandanganku tidak dapat ditampung oleh bumi dan langit. Yang dapat menampung cuma kolbu hamba orang beriman.
Apabila orang mengenal visi ini, maka dunia kecil sekali bagi dia. Maka setelah apapun dia kerja, dia nggak lelah, dia biasa aja. Toh nanti juga dibagi kok gitu. Sebaliknya, kalau kolbunya yang luas itu dia sempitkan dengan dunia, dia ukur dengan dunia, udah ya salam. Dia akan tambah sengsara, dapat banyak pun terasa dikit. Karena kolbu itu luas. Mau dikasih banyak aja dari dunia, terasanya dikit. Ya, contohnya sederhana, karena saya ngelihat Mas Suryo punya anak kecil nih ya. Anak kecil itu dikasih duit, nggak tahu pakai rupiah aja deh, saya nggak ngerti dolarnya akan ada. Dikasih duit 500 atau 1000, oh anak kecil udah seneng, udah bisa beli coki-coki coklat. Tapi kalau sudah mulai jadi anak SD, gak cukup, dia mintanya 5.000. Kalau sudah kelas 5 SD, mintanya 20.000, bahkan 50.000. Kalau sudah jadi gadis, mintanya 5 juta. Kalau sudah jadi gede lagi, mintanya lebih lagi. Jadi dunia itu begitu. Sedikit versi anak kecil beda dengan sedikit versi orang besar. Sebanyak menurut anak kecil pun beda menurut banyak menurut orang besar. Kira-kira kalau Allah yang bilang sedikit, itu kebalikannya orang yang bilang banyak di dunia. Jadi kita bilang banyak nih di dunia, itu bagi Allah dikit. Kita bilang sedikit di sisi Allah, itu di dunia banyak. Itu maksud hadis tadi. Ya. Jadi silakan bekerja, temukan dunia akhirat kita dalam bekerja. Ya. Silakan nikmati hari-harinya. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya. Mungkin karena waktu kita coba batasi mungkin 2 pertanyaan lagi kok. Minta izin Pak Ustadz. Ada Pak Firdaus Munawar di Indonesia ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bimo. Saya daripada Brunei. Alhamdulillah. Brunei Darussalam. Silakan. Oke, Buya, ini yang sebelum-sebelumnya kan ada catatan lah, tapi kurang paham. Ia punya basically, ia punya amalan-amalan. Kan setiap jasad, jiwa, kolbu sama roh ada amalan-amalannya. Dan untuk amalan rohani itu, bagaimana untuk ma'rifatullah? Kan macam ada confuse sikit lah. Dan minta Buya untuk terangkan semula lah. Untuk amalan-amalan setiap jasad, jiwa, kolbu dan rohani. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Ya, saya izin pakai ini Pak Bimo ya, pakai whiteboard. Ya. Oke. Tubuh diri kita terdiri dari 2 ya, zahir yang nyata, lalu batin. Oke, kita garis saja, kita bagi. Zahir ini ada jiwa, jasad. Ada zahir itu adalah akal, fikir. Batin kita ada kolbu, ada ruh. Oke, ini dua sisi manusia. Manusia ini. Jasad karena dia materi, makanannya materi. Ya, nasi, roti, buah. Ya. Akal kan juga perlu makan. Apa yang harus dia makan? Maka dia harus memakan dengan pengetahuan yang rasional. Di sesuatu yang sifatnya rasional, reasonable gitu ya. Itu makanannya akal. Maka akal itu perlu yang kita sebut hujjah atau dalil. Dalil yang rasional, hujjah. Ini makanannya. Makanya orang karena ingin akalnya kuat, dia menutrisi akalnya dengan sekolah, mulai dari SD sampai S3. Itu semua adalah nutrisi akal. Orang yang sudah S3 belum tentu secara batin dia dewasa. Ya. Nah, sekarang kolbu.
Kolbu itu adalah objek tempat Allah memandang. Maka kolbu itu supaya Allah saat memandang ridho, dia harus menyebut. Maka makanan kolbu disebut zikir. Zikir apa aja? Ya, zikir yang sederhana ya, Allah, la ilaha illallah, itu zikir. Sedangkan ruh, makanannya adalah mengenal yang dizikirkan. Yang kita sebut ma'rifatullah. Mengenal, bertemu. Udah lama nih nyebut-nyebut nama dia, udah lama memosting-mosting tentang dia, kapan saya bertemu dia? Nah, itu dia. Kenapa orang kalau ketemu orang yang dia sukai, dia ngambil foto? Karena dia ingin mengenang. Zikir itu adalah memutar-mutar foto kita bersama dia. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kolbu itu dia perlu kenangan. Maka semua kenangan di kolbu. Jangan taruh kenangan jiwa di kolbu. Jangan taruh kenangan akal di kolbu. Nanti jadi banyak banyak bercabang zikirnya. Teman-teman ketika sholat pakai jiwa, akal, atau pakai kolbu? Kalau pakai jiwa, wah pengen cepat-cepat selesai karena capek kan berdiri lama-lama. Kalau pakai akal, mikir aja. Sholat kok mikir? Sholat bukan mikir, sholat itu zikir. Sholat itu dengan kolbu, dengan ruh, ya. Nah, teman-teman, kira-kira ini makanannya, ini makanannya. Karena kolbu itu makanannya zikir, di kolbu inilah malaikat masuk. Dan juga di kolbu ini setan, karena setan iblis dulu pernah jadi malaikat, maka dia bisa mengakses sana. Kira-kira seperti itu Pak Firdaus dari Brunei. Salam untuk sahabat-sahabat di Brunei. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Firdaus dari Brunei ya, Masya Allah. Ini nyanyi kita tamu-tamu dari jauh yang ikut hadir. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Mungkin saya kasih kesempatan ke Pak Hendra, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Bimo, Pak Ustadz. Saya ingin sekali bertanya. Bagaimana tadi Pak Ustadz sampaikan bagaimana kita ini hakikat manusia di dunia ya. Tapi saya ingin mungkin kalau saya lihat tadi kan kebetulan kesempatan saya ini adalah diminta untuk jadi pekerja di pemerintah, katakanlah jadi pemimpin begitu ya. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, peran apa yang dilakukan oleh pemimpin agar orang atau tim yang berada di bawahnya menjadi itu tadi tidak hanya berpikir tentang duniawi, tapi juga berpikir tentang akhirat. Karena terus terang di dalam keseharian saya sebagai pegawai negeri 20 tahun, ya 27 tahun, saya melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang berpikirnya duniawi semua, gitu ya. Tetapi di sisi lain saya sebagai pemimpin, saya sebagai orang yang beri kepercayaan melihat apabila masuk ke ranah agama kadang-kadang kan agak sensitif. Mungkin misalkan kamu harus berpikir akhirat, jangan terlalu jangan terlalu berpikir duniawi, itu tadi jangan berpikir uang misalkan seperti itu. Nah mungkin dalam pandangan Ustadz itu seperti apa pemimpin yang cocok, yang artinya yang tepat untuk menghadapi gejolak-gejolak sikap-sikap yang ada di dalam timnya. Kalau seperti saya juga sangat suka dengan tadi Pak Ustadz sampaikan tentang yang namanya itu tadi ya, mengenai tentang visi. Jadi terus terang saya memang yang paling penting itu bagaimana kita membersihkan niat kita dulu, kemudian menentukan visi kita, dan kemudian juga Pak Ustadz sampaikan tadi tentang bahwa memang kalau untuk kita tuh sebagai manusia harus dihitung untuk membutuhkan, bukan untuk menginginkan. Itu juga sangat menarik bagi saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Tapi mudah-mudahan apa yang ingin saya tanyakan tadi mengenai figur pemimpin yang tepat, yang mungkin yang menurut Ustadz yang paling tidak dia punya juga tanggung jawab moral agar tim yang dia pimpin punya rasa, punya pandangan bahwa memang semuanya tidak duniawi. Demikian Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hendra. Seperti Pak Hendra ini sangat strategis ya.
Karena orang akan mengikuti seleranya Pak Hendra. Jadi mumpung masih jadi pemimpin, maka gunakan kesempatan itu tidak hanya berbicara tentang agama secara simbol, tapi juga sudah masuk ke ranah-ranah yang lain. Tapi berbicara untuk anak muda ini kan paling gak senang diguruin, kecuali oleh gurunya sendiri. Itu masalahnya. Kalau hubungannya, jadi jangan dibuat hubungan antara atasan dan bawahan. Nabi itu pemimpin dunia akhirat, tapi beliau membangun hubungan dengan murid-muridnya seperti hubungan sahabat. Maka beliau memanggil muridnya sahabat, memanggil umatnya sahabat. Kita di akhir zaman disebut oleh Nabi dengan ikhwan, saudaraku. Jadi Nabi mencoba untuk menghilangkan hubungan yang terlalu, hubungan strata. Coba dibuat cair. Itu pertama. Jadi saya berkaca daripada baginda Nabi SAW, beliau menjadi pemimpin yang sangat egaliter lah ya. Barangkali itu istilahnya. Jadi sangat santai. Betul, jangan terlalu merendah juga. Ada saat-saat kita harus jaga-jaga batas kita. Ya, batas kita ada bahwa kita sebagai pemimpin mereka. Namun menjadi sahabat mereka bisakah? Biasanya orang akan mau berkorban untuk sahabatnya, tapi akan terbebani jika berkorban untuk pimpinannya. Itu dua hal yang beda. Jadi ini kesempatan Pak Hendra untuk menjadi sahabat teman-temannya. Tidak hanya timnya, tapi juga masyarakat sekitar. Nah, caranya sederhana kok. Jadi sahabat itu kalau ketemu disapa, tanya kabarnya bagaimana. Terus supaya anak muda itu aware dengan akhirat gimana? Gak usah diceramahin pakai jubah atau pakai apa, nggak perlu ya. Kita ngobrol santai aja. Akhirat dalam dunia kita ada. Kalau bekerja amanah itu akhiratnya dia. Kalau sebagai pemimpin bersikap adil, bersikap amanah itu akhirat dari dunia. Ini kalau kita coret-coret dikit ya, biar lebih clear. Kita lihat ada akhirat dalam dunia. Sebagai contoh jabatan. Ini jabatan. Jabatan sebagai pemimpin misalnya. Jabatan itu dunianya apa? Ini dunia dulu. Jadi dia cagak dua nih. Satu dunia akhirat. Jadi di dalam jabatan kita itu ada sisi duniawi, ada sisi ukhrawi. Apa sisi dunia? Itu kekuasaan. Ya, jangan power syndrome itu penting sekali karena orang yang power syndrome nanti ada namanya post power syndrome. Dia akan merasa dulu saya, gitu. Sekarang saya seorang. Nah ini harus hilang. Jadi ini dipakai saja untuk untuk keperluan-keperluan yang memang berkaitan. Jangan dibuang juga ketika ini dibutuhkan. Ketika ada orang membutuhkan, pakai ini ya. Pakai jubah-jubah kekuasaan. Apalagi kesejahteraan. Gaji kah, tunjangan kah, ini dunia kita. Ya. Ini kita ambil contoh dua aja ya, dua poin ini. Di dalam berkekuasaan dan berkesejahteraan, dapat gaji segala macam itu, apa sisi ukhrawinya? Kalau kita berkuasa, ya paling cuma berapa tahun? Mungkin bertugasnya ada 5 tahun Pak ya. Maka orang yang di akhirat itu, dia melihat angka 5 ini. Nah ini sisi akhiratnya. Oh cuma 5 tahun kok. Gitu. Maka dia meyakini kekuasaan itu sementara. Jadi jangan pernah dalam waktu 5 tahun itu cari lawan, tapi carilah kawan. Karena dan yang paling sedih lagi banyak orang dalam waktu 5 tahun dia berkuasa, dia memusuhi bahkan teman-teman yang sudah lama berkawan dengan dia. Padahal dia cuma berkuasa 5 tahun. Apalagi mungkin beberapa sebelum 5 tahun udah dipindah, ya kan? Apalagi kesejahteraan dalam kekuasaan itu ada adil. Itu sisi akhiratnya. Ada amanah,
Jadi ketika seseorang pemimpin dia memiliki kekuasaan lalu dia bersikap adil, bersikap amanah, wah dahsyat, dia memimpin dengan rasa akhirat. Itu rasa makhluk-makhluk sana gitu. Apalagi bab kesejahteraan. Untuk dapat kesejahteraan dia harus jujur. Ya, dia jujur, nggak boleh zalim segala macam. Jadi orang yang mendapatkan kesejahteraan duniawi dengan kejujuran, dia sedang membangun dua dinasti sekaligus, dinasti duniawinya dan dinasti ukhrawinya. Kira-kira seperti ini. Jadi apa saja yang kita punya itu dua kesempatan. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat sederhana, tidak perlu terlalu simbolik. Jadi orang berakhirat itu bukan orang yang setiap hari harus pakai kopiah kayak saya. Kalau saya memang ngajar, jadi saya harus setiap hari menggunakan itu. Tapi tentu indah sekali kalau kita bisa menggunakan simbol-simbol kesolehan itu setiap hari dan kita pakaikan. Orang soleh itu bukan setiap saat menggunakan baju koko seperti saya juga ya. Enggak mesti begitu. Banyak kok orang yang menggunakan kopiah, pakai serban, pakai gamis, tapi dalam hatinya dia merasa lebih soleh dari orang lain. Kan itu nggak gawat juga. Berarti dia secara penampilan sudah ukhrawi, tapi secara batinnya belum. Dan itu banyak. Beruntunglah orang-orang yang dunia di tangannya, tapi batinnya bersama Allah yang memiliki dunia. Semoga kita semua termasuk. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra dan juga terima kasih Pak Ustadz. Razi sudah menyampaikan tadi pertanyaannya dan sudah ditanggapi dan berbagi untuk kita semua. Saya mohon maaf kepada semua jamaah yang banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Facebook, dari YouTube, tapi mungkin karena keterbatasan waktu belum bisa kita jawab di sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa kita revisit kembali nanti di lain kesempatan. Mengingat waktu, mungkin ada baiknya kita tutup kajian ini dengan doa. Saya minta izin atau minta kesediaan Pak Ustadz untuk menutup kajian kita bersama ini dengan doa. Ada satu titipan tadi Pak Ustadz dari salah satu jamaah, mana tadi ya? Intinya Pak Ustadz ada jamaah yang meminta zikir singkat dari Ustadz untuk menenteramkan hati. Gitu. Jadi mungkin bisa kita incorporate di doa kita insya Allah. Silakan Pak Ustadz. Baik teman-teman, hati tenang itu karena dia mendapatkan makanannya. Sebagaimana tubuh kita bisa tidur kalau dia sudah makan, sudah bersih, maka kolbunya dibersihkan dengan istighfar, lalu diberi nutrisi makna-makna zikir. Ambil satu zikir saja, yaitu raditu billah. Aku ridho, aku terima atas pemberian Allah. Jadi mari kita baca itu, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya. Ya Allah, kami ridho atas keadaan kami menjadi hambamu, apapun kejadiannya, mau pandemi, tidak pandemi, Engkau tetap Tuhan kami, Engkau tetap yang kami sembah. Mau senang, mau susah, Engkau tetap menjadi zat yang kami rindukan, zat yang kami puji. Dan mari kita berdoa dengan doa yang paling mulia, yaitu surat Al-Fatihah. Di dalamnya ada izin kepada Allah, bismillah, ada syukur, syukur itu adalah puncak dari semua doa, lalu ada permintaan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah dunia akhirat. Kepadamu kami menyembah, kepada kamu kami minta tolong. Mari kita baca, semoga semua hajat kita dalam hati, sebutkan saja di hati, semua Allah kabulkan pada saatnya. Ala hazin niyah, walikulli niyatin wa da'watin mustajabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Ya kami ya muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wisir al-Fatihah. Nas'aluka ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nas'aluka al-khaira kullahu mimma 'alimna wa na'lam. Wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ma 'alimna wa na'lam innaka anta 'alamul ghuyub. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.